Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurbaiti, calon guru penggerak angkatan 7, mengajar di UPTD SDN 2 Kepandean, Kabupaten Indramayu. Mengajar praktek saya Ibu Mayasari SPD dan fasilitator saya Ibu Tita Rosita MPD. Pada modul 3.1 yaitu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Tujuannya, ketika menemukan dilema etika, saya harus mampu mengambil keputusan yang berpihak pada murid, dapat dipertanggungjawabkan, dan berbasis nilai-nilai kebajikan. Dalam menghadapi dilema etika, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu 4 paradigma etika, 3 prinsip etika, dan 9 langkah pengambilan keputusan. 4 paradigma etika yaitu: yang pertama, individu lawan kelompok; yang kedua, rasa keadilan lawan kasihan; yang ketiga, kebenaran lawan kesetiaan; yang keempat, jangka pendek lawan jangka panjang. 3 prinsip etika yaitu: yang pertama, berpikir berbasis hasil akhir; yang kedua, berpikir berbasis peraturan; yang ketiga, berpikir berbasis peduli. 9 langkah dalam mengambil keputusan. Yang pertama, apa nilai-nilai yang saling bertentangan dalam studi kasus tersebut? Kedua, siapa yang terlibat dalam situasi tersebut? Yang ketiga, apa fakta-fakta yang relevan dengan situasi tersebut? Yang keempat, mari kita melakukan uji kebenaran atau salah terhadap situasi tersebut. Yang kelima, jika situasinya adalah situasi dilema etika, paradigma mana yang terjadi pada situasi tersebut? Yang keenam, dari 3 prinsip penyelesaian dilema, prinsip mana yang akan dipakai? Yang ketujuh, apakah ada sebuah penyelesaian yang efektif atau tidak terpikat sebelumnya untuk menyelesaikan masalah ini? Yang kedelapan, apa keputusan yang akan Anda ambil? Yang kesembilan, coba lihat lagi keputusan Anda dan refleksikan. Pada tugas modul ini, saya akan mewawancarai 2 kepala sekolah. Yang pertama, kepala sekolah dari UPTD SDN Karangmalang, Kabupaten Indramayu, yaitu Bapak Nurdipo SPD SD. Yang kedua, kepala sekolah UPTD SDN 2 Kepandean, Kabupaten Indramayu, Ibu Kana SPD SD. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bapak Nurul Dipo, apa kabar? Gimana? Sehat walafiat. Alhamdulillah. Tetap semangat ya Pak ya, puasa Siap. ya. Walaupun puasa. Iya, Alhamdulillah. alhamdulillah. Bapak terima kasih ini atas waktunya. Ini mau diganggu saya Pak hari ini. Iya. Jadi ya ini Siap. Bapak Nurdipo SPD SD ini sebagai kepala sekolah di UPTDN ya SDN Karangmalang ya Pak ya. Iya betul sekali. Dan saya sendiri yaitu sebagai mengikuti guru penggerak Pak, tapi sekarang masih calon Pak. Jadi calon guru penggerak mau menyelesaikan yaitu tugas modul 1.1 tentang pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebijakan sebagai pemimpin Pak. Jadi ya begitu. Jadi saya hari ini tuh Pak ada sesuatu hal yang ingin saya tanya-tanyakan ke Bapak. Mudah-mudahan tidak keberatan ya Pak ya. Insya Allah. Ya, jadi saya mulai saja Pak ya. Dari pertanyaan yang pertama, mungkin Bapak nih selama menjadi pemimpin, menjadi kepala sekolah di SDN Karangmalang ini Pak ya. Ini pasti ada Pak yang menemukan sebuah permasalahan, kasus-kasus yang dihadapi yang dilema etika Pak. Nah menurut Bapak ini setelah diidentifikasi kira-kira kasusnya seperti apa Pak? Ada beberapa kasus, tapi yang terutama yang saya prioritaskan itu kasus tentang anak kurang mengikuti dalam pembelajaran. Oh iya.
tersebut biasanya kurang mampu dalam mengikuti pembelajaran, sehingga anak tersebut nilainya itu biasanya kurang dari KKM. Oh, iya. Tapi karena tuntutannya sekarang ada himbauan dari dinas pendidikan, ya, sebaiknya sekolah-sekolah itu harus siswanya naik kelas 100%. Itu dilemanya, jadi mau tidak dinaikkan gimana, Iya, Pak ya. dan dinaikkan juga gimana, gitu. Jadi ini kalau menurut hemat saya ini berarti Bapak ini sudah melaksanakan salah satunya adalah prinsip-prinsip etika, Pak. Iya. Dari di situ dari prinsip-prinsip etika itu ada yang namanya Pak berpikir berbasis peraturan, Pak ya. Di sisi lain Bapak terbentur peraturan yang harus naik, yang tapi di sisi lain juga Bapak juga menjalankan mengikuti berbasis peduli. Bapak peduli terhadap siswa juga ya Pak ya, kasihan. Mungkin anaknya marajin barangkali ya Pak ya, seperti itu ya. Rajin, ada yang dia susah. Oh iya. Tidak semuanya kalau anak tuh. Iya. Nah yang selanjutnya Pak ya, pertanyaan kedua, kemudian bagaimana nih Pak cara menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak pada kasus tersebut Pak? Ya, kami ya karena ada himbauan dari distrik kami dengan guru itu harus kuat tenaga untuk membantu siswa untuk mencapai nilai ya setidaknya di atas KM atau sama dengan KM, supaya anak itu naik kelas, supaya anak itu 100% naik kelas. Kita harus bantu sekuat tenaga membantunya dengan guru-guru itu. Ya Pak ya, betul sekali ya Pak ya. Iya. Ya, nah selanjutnya Pak ini langkah-langkah prosedur seperti apa nih Pak yang Bapak lakukan itu dalam Bapak mengambil keputusan, barangkali ada prosedur langkah-langkahnya tuh Pak. Langkah-langkah yang saya lakukan biasanya ya saya mendorong ya dan memasyarakatkan dengan guru-guru untuk sekuat tenaga membantu siswa yang mengalami kesulitan belajar, dengan cara gimana, harus dibimbing, harus diberikan pelajaran tambahan, tidaknya harus artinya tuh di remedial, di les, tambahan. Yang selanjutnya juga saya harus biasanya memanggil orang tua dari anak-anak yang mengalami kesulitan belajar, supaya apa, diberitahukan bahwa anak ini kurang mampu belajar, tolong di rumahnya itu harus benar-benar secara ekstra membimbing anak-anaknya atau membantu anaknya dalam belajar. Yang jelasnya membantu supaya anak itu bisa jadi di sekolah dibantu oleh guru-guru, di rumah oleh orang tua. Dan secara rutin juga kita sebagai kepala sekolah itu harus melakukan moneh ya, moneh evaluasi ya, dan monitoring, supervisi juga ya Pak ya. Supervisi. Jadi bagaimana anak-anak yang artinya yang bermasalah itu ada gimana, ada perubahan atau tidak, itu. Ya, bagus sekali ya Bapak, kayaknya sepertinya bijak sekali sebagai pemimpin sekolah ya Pak ya. Kalau disimak dari jawaban Bapak, ini Bapak nih hebat nih, berarti melaksanakan paradigma etika nih Pak. Ini termasuknya Bapak ini sangat paradigma rasa keadilan dan melawan kasihan gitu Pak. Jadi ada artinya Bapak juga harus bersikap adil memperlakukan siswa yang tidak mampu ya Pak ya. Di situ juga ada rasa nilai kasihan ya, bahwa anak juga masih bisa diselamatkan dengan berbagai macam upaya tadi, termasuk bimbingan tersebut. Oke Bapak, nih pertanyaan selanjutnya ya Pak ya. Kemudian hal-hal yang selama ini yang dianggap efektif nih menurut Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini apa Pak? Efektifnya ya kita harus artinya tetap mendorong, memberikan motivasi kepada guru-guru dan memberikan artinya pencerahan bahwa yang kita bekerja itu tidak hanya untuk gaji saja. Insya Allah dengan membantu anak-anak itu
ya nanti kita dapat pahala dari Tuhan ya Allah. Motivasi yang sangat Iya. luar biasa Dari ini. dalam lah artinya supaya itu Iya, aja. betul. Jadi memberikan kesadaran bahwa itu ya artinya supaya bisa membantu anak-anak yang kurang mampu dalam mengikuti belajar. Memberikan motivasi kepada Iya, guru ya Pak ya, betul. supaya jangan lelah untuk Iya, membimbing murid-murid ya, motivasi. seperti itu. Nah Pak, selanjutnya ini hal-hal yang selama ini yang merupakan tantangan Pak, tantangan yang Bapak hadapi dalam pengambilan keputusan tersebut itu apa nih Pak? Nah, tantangan tidak semua ya pasti tidak semua guru itu mampu, tidak semua guru itu sama ekonominya, tentunya kan macam-macam ya. Ya tantangannya seperti itu, jadi ada saja guru yang kurang serius dalam melaksanakan bimbingan. Ya. Terus yang kedua juga ada yang serius melaksanakan bimbingan, tapi karena itu anak itu artinya kurang kurang normal atau kurang masih di bawah rata-rata emosinya, Betul Pak ya. maka anak itu walaupun bagaimanapun sekuat tenaga guru tapi tetap saja masih belum bisa mengikuti pembelajaran. Selanjutnya juga tantangan dari orang tua ya. Jadi dari orang tua itu kan ekonominya kan macam-macam, ada yang atas, ada yang sedang, ada yang bawah, dan kerjanya juga macam-macam. Biasanya yang ekonominya ya artinya rendah itu ya kurang peduli ya, iya kepada anaknya. Jadi ya itu diantaranya faktor dari gurunya, dari muridnya, dan kadang-kadang ada saja faktor dari orang tua ya itu. Jadi tindakan Bapak itu mengajak berkolaborasi apa Iya, ya pada iya. warga sekolah, artinya Iya. ada guru-guru dan orang tua sisa untuk diajak kerjasama ya Pak ya, Iya. dalam menangani karakter anak ini yang kekurangan dalam hal pembelajaran. Jarang ya. Nah kemudian selanjutnya nih Pak, Bapak itu memiliki jadwal atau target enggak sih Pak dalam penyelesaian permasalahan ini? Barangkali Bapak ada jadwal atau target waktunya seperti Kalau jadwal masih ada. Iya, iya. Kalau targetnya itu ya pasti ada. Iya. Ya, biasanya kami di sini targetnya itu pada kelas 4. Apabila di kelas 4 itu anak yang setelah dibimbing, telah dibina, tetap saja tidak bisa mengikuti, berarti itu ada hal-hal yang ada dalam diri anak. Biasanya kurang mental atau kurang itunya, ya kan, ada keterbelakangan mentalnya. Jadi biasanya itu kita panggil ahlinya, biasanya panggil dari guru SPLB untuk mengevaluasi anak ini apa masih bisa mengikuti DSD atau tidak. Kalau dari beliau itu anak ini sudah artinya harus disekolahkan DSD, maka kami di sini menghubungi orang tua. Alhamdulillah biasanya orang tua dengan dikasih tahu, dikasih pengarahan, ya, dikasih motivasi bahwa di sana itu bukannya mengucilkan anak tapi untuk membantu anak dalam belajar. Artinya di kita ini bukan kesepakatan inklusi kan, tidak bisa mengikuti ahlinya. Ahlinya kan tertentu dari anak SMP. Biasanya ya alhamdulillah orang tua itu menyadari hal yang seperti itu, biasanya dipindahkan ke SMP itu. Wah Pak, ini tindakan Bapak ini sangat luar biasa nih. Iya, ya ampun. Nanti insya Allah nanti bisa saya tiru lah untuk tindakan Bapak ini sudah memberikan solusi sampai memberi fasilitas ke siswa dalam pengadaan guru psikologi ya Pak ya, untuk menangani apakah ini kategori SLB atau yang masih bisa dibimbing. Wah hebat sekali nih Pak Nuriko ini. Nah Pak, ini menurut Bapak ini faktor-faktornya nih Pak, faktor-faktor yang selama ini mempermudah Bapak. Pasti Bapak ini ada dalam pengambilan keputusan ini ada kemudahan-kemudahan ini, faktor-faktor yang mendukungnya nih siapa? Alhamdulillah itu yang mempermudah tentunya ya kita tidak bisa kerja sendiri. Ya tentunya itu dukungan dari pedulian guru-guru dan dukungan dari kepedulian orang tua, dan kemudian juga komite juga ya ikut dalam mengambil keputusan. Saya juga selalu koordinasi dengan komite bahwa anak-anak ini artinya kurang mampu. Jadi alhamdulillah itu yang mendukung guru-gurunya.
Kalau saya tidak bisa Iya. ukur sendiri, ya harus bersama ya ya, Pak, ya? bersama dengan Betul, betul. yang lainnya. Iya, Ya. bagus sekali ya. Jadi semua elemen ikut terlibat ya Pak ya. Iya. Artinya Iya. walaupun Bapak memiliki sebuah Keputusan keputusan tetap sebagai ya. pemimpin tetap ya Pak ya. Itu harus tetap. Mereka dilibatkan. Wah, keren banget ini Pak, hebat nih. Nah, ini yang terakhir aja nih Pak. Ini menurut Bapak ini sebagai refleksi aja bagaimana Pak hikmah pembelajaran dari pengalaman kasus ini Pak menurut Bapak. Nah, sebagai refleksi Bapak nih Iya. ke depannya. Sebaik apapun waktunya kita itu sepandai apapun tentu saja kita harus bermusyawarah ya, dengan pihak-pihak tertentu. Kalau hal sendiri kita harus bermusyawarah dengan guru, bermusyawarah dengan dengan orang tua, masyarakat, dan juga harus mengikutkannya ke instansi lain dan musyawarah untuk mengatasi masalah. Itu biasanya yang saya lakukan atau saya ya sebagai pengalaman. Iya, betul. Hanya tetap harus kita bermusyawarah Fakat ya Pak ya. mufakat untuk mengatasi Keren ya. permasalahan. Iya, keputusan yang luar biasa ya Pak ya. Jadi semua keputusan dengan dimusyawarahkan Iya. mendapatkan hasil yang mufakat demi kemajuan untuk sekolah yang Bapak pimpin ya. Ya, alhamdulillah Bapak ini wawancaranya sudah selesai. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Tadi Bapak Dipo ini, Pak Nurdipo SPD ini sudah melaksanakan ya beberapa ini kaitannya dengan dilema etika, yaitu sudah melaksanakan tiga prinsip-prinsip etika, kemudian juga sudah melaksanakan paradigma etika dan 9 langkah Pak ya tadi dalam pengambilan keputusan. Bapak Nurdipo atas waktunya saya ucapkan terima kasih banyak. Sama-sama. Tidak bosan ya Pak ya, barangkali untuk direpotkan selanjutnya. Mudah-mudahan tidak. Ayo, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Kana, apa kabar hari ini? Nambah cantik aja ibundaku ini. Masih semangat berpuasa ya Bun ya. Alhamdulillah masih berpuasa. Alhamdulillah, terima kasih Bunda atas waktunya berbagi informasi dan ilmu untuk saya. Ini Bunda Ana adalah Kepala Sekolah UPTD SDN 2 Kepandian, Kabupaten Indramayu, dan saya sendiri adalah guru penggerak, Bunda calon guru penggerak ini Bunda saya tuh ya. Dalam hal ini saya sedang melaksanakan tugas kegiatan guru penggerak, yaitu pada modul 3.1 tentang pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebijakan sebagai pemimpin. Nah, alhamdulillah Bunda menyiapkan waktunya hari ini ya Bun ya untuk saya. Udah siap nih Bun, ada ya sesuatu yang saya tanyakan kepada Bunda. Insya Allah ya segala sesuatunya pasti disampaikan apa yang ada pada Ya. keadaan di SD negeri ini. Ya, terima kasih Bunda. Iya ya Bunda, ini yang pertama yang saya ingin tanyakan ini Bunda selama mengajar selama jadi pemimpin ya Bunda, mungkin banyak hal-hal yang kaitannya dengan kebijakan dalam pengambilan keputusan ya Bunda. Nah, menurut Bunda dari berbagai macam kasus, menurut Bunda yang paling menonjol buat Bunda yang perlu segera diselesaikan, menurut Bunda apa nih Bunda? Kasus apa menurut Bunda yang pernah dirasakan Bunda yang kaitannya dengan dilema etika Bunda? Bismillahirrahmanirrahim. Pada dilema etika ini tuh kan berarti kan benar jawab benar ya. Misalkan begini, ada sekarang ini sedang dalam
kesulitan masalah penjualan buku. Karena apa? Karena undang-undang sudah turun, sekolah itu tidak diperbolehkan menjual buku ke siswa berbentuk apapun, mau LKS, mau buku paket, buku pelajaran, yaitu memang tidak diperbolehkan, sudah ada undang-undangnya. Sedangkan yang namanya siswa itu butuh sekali yang namanya buku, karena belajar tidak hanya di sekolah, yaitu di rumah juga sudah dibimbing orang tuanya, pasti ada buku, orang tua juga pasti akan melihat dari buku tersebut. Tetapi dengan adanya undang-undang bahwa sekolah tidak boleh menjual buku, ya inilah dilema untuk sekolah. Dan sekarang mungkin kami pihak sekolah akan memakai buku yang seadanya saja dulu, yaitu yang dari perpustakaan, dari internet. Sekarang kan dalam musim canggih memakai media, sosial media, karena dari situlah semua pembelajaran atau ada gitu. Jadi melalui internet memanfaatkan teknologi yang sekarang IT. Betul. Itu mungkin kasus yang pertama. Jadi tadi Bunda ya berarti sudah mengalami ya Bun, mengalami namanya dilema etika ya Bun, di mana di situ ada kalau mungkin dalam materi kami tuh namanya itu Bun, sudah mengalami 3 prinsip etika Bun, yaitu tentang berpikir yang berbasis peraturan. Dan di sisi lain mungkin Bunda ini adalah terbentur dengan peraturan yang tidak boleh menjual buku ya Bun ya, tapi buku itu sangat penting untuk sumber belajar anak. Nah itu Bunda dalam melihat kasus seperti ini, bagaimana Bunda menjalankan pengambilan keputusan Bunda ini untuk bahwa kebijakan yang tadi yang Bunda ambil seperti itu Bun? Tentunya untuk keperluan siswa ini saya ambil kebijakan tidak sendiri, memutuskan sendiri ya. Tetapi yang pertama saya ngobrol dengan guru-guru melalui rapat atau dengan komite sekolah, melalui rapat saya panggil ke sini untuk supaya bagaimana ini solusi, untuk mendapatkan solusi tetapi tidak melanggar dengan aturan pemerintah. Jadi dibicarakan, diobrolkan dengan dewan guru yang ada di sekolah ini. Jadi itu Bun ya, itu yang tadi Bunda sampaikan, jadi seperti ada prosedur langkah-langkah Bun ya dari pengambilan keputusan tersebut. Nah itu Bun, selain dewan guru yang dilibatkan dalam pengambilan keputusan kaitannya dengan penjualan buku, ada yang lain nggak Bun? Barangkali ini termasuk dalam langkah-langkah pengambil keputusan itu, barangkali selain guru Bun, barangkali dari intern, dari luar sekolah. Nah itu, saya paling musyawarah atau koordinasi dengan guru-guru dan komite. Nah, komite. Jadi jangan sampai kita tidak ada obrolan atau tidak ada musyawarah dengan guru-guru. Tidak melangkah sendiri. Jadi keputusan yang sangat bijak ya Bun ya. Nah, dalam pengambilan keputusan ini yang mungkin dianggap efektif ya Bun ya oleh Bunda. Nah, kemudian hal-hal yang paling efektifnya nih Bun, apa nih Bun, dalam pengambilan keputusan yang dianggap etika? Ini kita tetap harus mengikuti aturan pemerintah untuk keperluan siswa, tetapi kemanfaatkan sumber yang ada. Jadi selama kita masih bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran untuk siswa dan tidak melanggar aturan pemerintah, tetap kita menggunakan yang ada di prosedur yang benar. Betul sekali Bunda. Jadi apa yang diputuskan Bunda itu sudah sangat bijak, sangat benar sekali ya Bunda, tidak melawan dari peraturan yang ada. Nah sekarang
dari pengambilan keputusan tersebut, yang menurut Bunda tantangannya nih Bun, apa nih dari kasus-kasus tersebut? Tantangan buat Bunda yang dihadapi tersebut, kendala-kendalanya tuh Bun. Ya ketika berarti mengambil seperti berarti itu. saya harus berpikir keras ya. Ya, Berpikir keras bagaimana caranya agar siswa tetap belajar, tetapi anak dari rumah tidak membawa buku pelajaran, kemudian di rumah juga belajar ya yang diberikan oleh guru saja, ini kan cukup berat ya untuk kita. Jadi bagaimana akan berhasil siswa-siswa ini belajarnya apabila mentok dengan hanya penggunaan buku dari sekolah. Tapi orang tua pasti juga sekarang sudah pemikiran orang tua sekarang sudah lebih hebat lagi dengan menggunakan IT seperti itu. ya, Jadi pokoknya saya itu nggak mau memperjualbelikan buku kepada siswa, tapi kita harus tetap mengikuti aturan pemerintah untuk siswa memanfaatkan buku yang ada. ya, dengan sumber-sumber ini tadi yang internet tadi ya Bun ya. Ya. Jadi ya bagus sekali menurut saya itu Bun ya, kaitan dengan hal itu berarti kalau menurut paradigmanya ini Bunda ini sudah menggunakan paradigma jangka panjang Bunda dalam melawan jangka pendek. Artinya Bunda sudah berpikir ke depan bagaimana anak supaya tetap maju ya Bun ya, tetap berkembang, yaitu menggunakan sumber belajar yang ada seperti teknologi dan internet. Nah bagus sekali Bunda, aku bangga punya kepala sekolah seperti Bunda nih. Oke Bunda, maaf ya Bun, masih ada pertanyaan lagi ini selanjutnya. Nah ini Bunda tatkala ada jadwal tertentu nih dalam penyelesaian permasalahan ini, seperti apa Bun? Barangkali ada jadwal-jadwal, artinya planning ke depannya seperti apa tuh Bun barangkali? Ya tergantung situasi mungkin ya, tergantung situasi dan kasus mungkin ya. Jadi ada yang langsung diputuskan, ada juga yang butuh waktu untuk musyawarah. Jadi tidak monoton ya Bun ya, jadi Tidak, fleksibel ya ya, Bun ya kita harus banyak bijaksana, fleksibel juga kerjasama. Ya betul sekali. Nah sekarang Bun ini ada beberapa nih menurut Bunda faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bunda dalam pengambilan keputusan ini, faktor-faktornya jelas ada, terutama ya dari dalam, yaitu pimpinan sekolah, berarti dewan guru ya, guru-guru semuanya harus diajak kerjasama supaya bisa mendukung pada program sekolah. Kemudian yang keduanya adalah dari intern, berarti dari luar sekolah, itu adalah komite sekolah, dari komite sekolah. Yang selama ini kan kita tidak pernah berhenti untuk meminta masukan, untuk bertukar pikiran dengan komite sekolah, baik dalam hal pembelajaran, kemudian pembangunan sekolah ataupun yang lain-lainnya. Iya betul, jadi saling mendukung ya Bun ya, baik dari dalam maupun dari luar. Oke, nah ini pembelajaran apa nih Bun yang Bunda petik pengalamannya nih, artinya kita mungkin ambil refleksi aja ya Bun ya. Nah jadi ambil refleksi hikmah dari keputusan yang Bunda ambil itu seperti apa? Ya kita selalu berhati-hati dalam mengambil keputusan ya. Yang jelas jangan sampai memutuskan sendiri tanpa ada koordinasi dengan guru-guru, supaya semuanya prosesnya tidak melanggar kepada aturan pemerintah atau undang-undang yang sudah ditentukan. Ya, betul sekali Bunda, ini pertanyaannya sudah selesai. Ini alhamdulillah tadi
kepala sekolah kita ini dari SD 2 Kepandian ini sudah melaksanakan yang kaitannya dengan dilema etika, yaitu prinsip dan paradigma, serta sudah melaksanakan 9 langkah sebuah keputusan. Bunda, aku terima kasih atas waktu dan pertanyaannya, menjawab pertanyaan dan informasi semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.